Sebuah mobil berhenti di tengah jalan yang ternyata dikendarai oleh Min Hee. Dia kemudian keluar dan mengambil sebuah senapan gelombang elektro. Sedangkan beberapa drone semakin mendekati rumah Jinman. Min Hee kemudian bersiap akan menembakkan senjata tersebut. Dan episode 2 dimulai. Scene diawali dengan memperlihatkan ketika ibunya Jinman atau nenek Jian meninggal dunia. Jinman merasa ada yang aneh dengan kematian ibunya yang secara tiba-tiba dan ingin melakukan otopsi. Tetapi kakaknya yang merupakan ayahnya Jian menolak hal tersebut karena merasa ibu mereka sudah lama menahan rasa sakit dan ingin membiarkannya istirahat dengan tenang. Ibunya Jian kemudian datang dan mencoba menenangkan Jinman dan kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh yang ternyata itu ulah Jian yang menjatuhkan tempat abu neneknya. Ibunya Jian pun marah dan meminta tolong kepada Jinman untuk membawa Jian pulang, sementara ia dan ayahnya Jian akan mengurus pemakaman ibu mereka. Seorang pria yang tak dikenali datang memberikan penghormatan kepada neneknya Jian. Pria ini adalah pembunuh bayaran yang menembak Jian di episode 1 kemarin. Namun kedua orang tua Jian tidak mengenali orang tersebut dan bertanya siapakah dia. Orang tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah teman lamanya Jinman. Orang tersebut kemudian menanyakan keberadaan Jinman. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Jian yang sedang tertidur. Ia kemudian bangun dan menemui pamannya yang sedang menonton TV. Jian mengatakan bahwa mereka sudah tidak bisa melihat neneknya lagi karena sudah meninggal. Jinman kemudian mengatakan iya. Jian membalas dengan mengatakan bahwa mati itu menyebalkan. Jinman lalu memberitahu Jian bahwa mereka semua pasti akan mati dan mereka harus siap menghadapi itu semua. Tiba-tiba HP Jinman berdering. Jinman tak mengangkat telepon itu segera, melainkan hanya memandanginya, hingga Jian menyuruhnya untuk mengangkatnya. Jinman langsung bertanya dari mana orang tersebut mendapatkan nomor teleponnya. Setelah itu Jinman menuliskan pesan yang tampaknya dikirimkan kepada temannya. Ia langsung memberitahu Jian bahwa ia akan pergi ke rumah duka neneknya dan menyuruh Jian untuk tinggal di rumah. Jinman mengatakan bahwa nanti temannya akan datang untuk menjemput Jian, tapi Jian harus memberikannya teka-teki yang harus dijawab oleh temannya Jinman nanti, dan barulah Jian membukakannya pintu. Jinman kemudian pergi meninggalkan Jian sendiri. Namun sebelum keluar, Jian memanggilnya dan mengatakan apakah dia akan kembali. Jinman mengatakan iya kepada Jian dan meninggalkannya sendiri di rumah. Seorang pria kemudian mendatangi rumah Jinman. Jian yang sedang menonton TV dikagetkan dengan suara pintu yang coba dibuka oleh orang tersebut. Jian mengatakan apakah dia teman pamannya, namun tidak ada jawaban dari orang tersebut. Jian kemudian mendekati pintu dan melihat dari lubang kecil di pintu tersebut. Jian kemudian memberikan teka-teki sesuai arahan pamannya, namun orang tersebut tidak memberi jawaban sama sekali dan tetap berusaha membuka pintu. Jian mulai merasa ketakutan dan orang tersebut berhasil membuka pintu rumahnya. Jian kembali bertanya apakah dia teman pamannya, namun orang itu hanya terdiam. Tiba-tiba orang tersebut ditarik keluar oleh seseorang dan menghajarnya habis-habisan di luar rumah. Jian hanya bisa berdiri sambil ketakutan mendengar perkelahian mereka. Setelah itu orang tadi masuk dan memperlihatkan jawaban dari teka-teki Jian menggunakan ponsel. Orang tersebut mengatakan bahwa ia adalah teman pamannya Jian. Tiba-tiba ada suara langkah kaki seseorang menuju rumah tersebut. Teman pamannya Jian kemudian menyuruh Jian untuk menunggu di kamarnya sebentar. Seseorang kemudian masuk membawa sebuah pistol. Lalu Jian mendengar suara tembakan dan perkelahian dari kamarnya. Jian kemudian memberanikan diri membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Jian malah melihat teman pamannya sudah dibunuh. Ia pun kemudian mencoba untuk bersembunyi. Kemudian dua orang datang memasuki kamarnya Jian, tetapi mereka tidak menemukan Jian di sana. Salah satu dari mereka kemudian melihat ke arah jendela dan benar saja, Jian sedang menggelantung di bawah jendela tersebut. Ternyata orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang menembak Jian di episode 1. Ia mencoba menyuruh Jian untuk naik dengan mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa Jian akan cacat jika ia melompat dari sana. Tapi ternyata Jian memilih untuk menjatuhkan dirinya yang membuat pembunuh bayaran itu kaget. Namun untungnya Jian terjatuh di atas sebuah sofa dan berhasil selamat. Pembunuh bayaran tersebut mengatakan bahwa Jian tidak jauh bedanya dengan pamannya. Jian pun berusaha berlari kabur dari dua pembunuh bayaran tersebut. Salah satu dari pembunuh bayaran itu turun untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak Jian yang membuat pembunuh bayaran tersebut tidak bisa menangkapnya.
Jian pun langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika Jian masih dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar dua petugas medis membicarakan dirinya. Petugas itu mengatakan bahwa Jian adalah putri dari dua pasutri yang dibunuh di sebuah rumah duka. Dan salah satu petugas medis mengatakan apa yang akan terjadi kepada Jian selanjutnya. Rekannya mengatakan bahwa Jian mempunyai seorang paman, namun sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui. Sin langsung berpindah memperlihatkan Jian yang terbaring di rumah sakit. Ia terbangun karena mendengar sesuatu. Jian melihat seekor serigala mencoba mendekatinya sambil menggigit potongan tangan manusia. Serigala tersebut kemudian meletakkan potongan tangan tersebut di atas tubuh Jian. Ketika serigala itu akan menggigit Jian, ia tiba-tiba terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi yang dialami oleh Jian. Setelah itu Jian terbangun dan melihat keadaan sekitarnya. Pandangannya terfokus pada pintu kamar rumah sakit itu. Sementara di luar, seorang pembunuh bayaran mendekati kamar tempat Jian dirawat. Pembunuh bayaran tersebut masuk dan menyiapkan pistolnya. Ia mendekati dan akan menembaknya. Tetapi ternyata Jian sudah tidak berada di sana. Jian ternyata sudah kabur. Pembunuh bayaran itu pun mengikutinya. Jian menuruni tangga dengan tergesa-gesa dan diliputi perasaan takut. Pembunuh bayaran itu terus mengikutinya hingga sampailah Jian di kamar mayat. Pembunuh bayaran itu pun masuk ke kamar mayat mencari Jian, sedangkan Jian ternyata sudah masuk ke dalam salah satu tempat penyimpanan mayat tersebut. Sambil dipenuhi rasa takut, Jian memeluk mayat tersebut. Pembunuh tersebut membuka satu persatu tempat penyimpanan mayat, dan ketika akan membuka tempat Jian bersembunyi, salah satu temannya datang yang ternyata sedang disandra oleh Jinman. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Jian hanya bisa terdiam di dalam penyimpanan mayat itu sambil memeluknya. Setelah itu Jinman membuka tempat penyimpanan mayat tersebut dan menemukan Jian yang sudah pingsan tak sadarkan diri. Ia kemudian membawa Jian pulang. 1 bulan setelah kejadian tersebut, Jinman membawa Jian pindah ke rumah baru. Di tengah perjalanan, Jinman memberikan sebuah boneka kelinci kepada Jian. Keesokan harinya, tibalah mereka ke rumah Jinman. Saat akan memasuki rumah, Jian terjatuh. Bukannya menolong Jian, Jinman malah memandanginya dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang tuanya Jian dan tidak akan pernah melakukan hal yang biasa orang tua Jian lakukan kepadanya. Dan Jinman pun masuk meninggalkan Jian yang terjatuh. Di malam harinya, Jian tampak mengalami mimpi buruk. Jinman kemudian mencoba mendekatinya. Di sana Jinman mengingat perkataan yang tampaknya seorang psikolog yang pernah mengatakan bahwa Jian kemungkinan mengalami trauma pasca kehilangan kedua orang tuanya. Jinman kemudian keluar dari kamar Jian. Ia terdiam berdiri di depan kamar Jian, kemudian menampar dirinya sendiri berkali-kali. Tampaknya Jinman menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Pada keesokan harinya, Jinman menemui guru Jian. Guru tersebut mengatakan tak ada masalah dalam pembelajaran Jian. Namun karena Jian yang tidak pernah berbicara akan mungkin membuatnya kesulitan dalam bergaul. Sin kemudian berpindah di sebuah kantin sekolah. Seorang anak sengaja menjatuhkan Jian yang sedang membawa makanan. Ketika anak tersebut akan melempari Jian dengan minuman, datanglah anak laki-laki yang ternyata itu adalah Jongmin menolongnya. Jongmin mengulurkan tangannya, namun Jian hanya terdiam dan mengabaikannya. Ketika beranjak pergi, teman-teman Jian membicarakan tentang kematian orang tuanya dan mengatakan bahwa ibu Jian dibunuh oleh ayahnya karena berselingkuh. Tiba-tiba Jian melemparkan sebuah kursi kepada anak tersebut yang membuatnya pingsan. Kembali ke Jinman yang menemui guru Jian, sang guru mengatakan Jian akan kesulitan berbaur dengan teman-temannya dan tampaknya Jian dikucilkan. Ketika pulang sekolah, teman-teman yang lain dijemput dan dibawakan payung oleh orang tua mereka karena saat itu sedang turun hujan. Sedangkan Jian berjalan sendiri di bawah rintik hujan sambil memeriksa keberadaan pamannya yang ternyata tidak menjemputnya saat itu. Ia pun pulang dengan cara berjalan kaki diguyur hujan saat itu. Namun dari belakangnya, pamannya datang menggunakan mobil pick-up untuk menjemputnya. Jian tetap berjalan dan tidak ingin menaiki mobil pamannya. Karena kesal Jian yang tak kunjung naik, Jinman pun meninggalkan Jian berjalan sendiri. Sesampainya di rumah, Jian pun diinfus karena tampaknya ia mengalami demam. Keesokan harinya ketika akan pergi ke sekolah, Jian sama sekali tidak menyapa pamannya dan meninggalkan pamannya yang sedang sarapan. Pada malam harinya, Jian keluar mendekati pamannya yang sedang makan. Ketika akan duduk, pamannya meninggalkannya sendiri. Begitupun saat menonton TV, mereka tidak pernah bersama dan sibuk mengurus diri sendiri. Suatu hari Jian menempelkan kertas di kulkas yang mengatakan dia sedang butuh uang untuk membeli busur derajat. Dan pada keesokan harinya, uang sudah tertempel di depan kulkas. Begitulah cara mereka berkomunikasi. Ketika Jian membutuhkan sesuatu, dia pasti akan memintanya lewat kertas yang ditempelkan di depan kulkas. Namun pada suatu pagi tidak ada uang lagi yang tertempel di sana. Jian pun merasa sedikit kecewa.
Scene kemudian kembali memperlihatkan Jinman yang sedang menemui gurunya Jian. Jinman mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan sendiri oleh Jian. Dan scene berpindah memperlihatkan Jian yang dikurung di dalam gudang sekolah oleh 3 perundung yang selalu membulinya. Mereka meninggalkan Jian di dalam gudang tersebut. Pada malam harinya, Jian kembali membayangkan dan melihat seekor serigala yang tempo hari akan menyerangnya. Serigala tersebut mendekati Jian sambil membawa potongan tangan manusia. Jian mencoba menggedor pintu gudang tersebut sambil meneriakkan nama pamannya, Jong Jinman. Pamannya pun datang membuka pintu gerbang tersebut. Jian kemudian memeluk pamannya. Sambil menangis, Jian mengatakan kenapa pamannya lama sekali. Jinman pun memeluk Jian sambil meminta maaf. Ketika sampai di rumah, Jinman memasak daging. Jian yang baru keluar dari kamar mandi kali ini ikut makan bersama pamannya. Mereka tampak semakin dekat. Scene tiba-tiba berpindah ketika Jian dikagetkan oleh ketukan pintu Min-hee yang meminta untuk masuk menunggu Jinman. Namun Jian mengatakan bahwa pamannya tidak akan pulang hari ini dan menyuruh Min-hee untuk pergi dan akan meminta pamannya menelpon Min-hee nantinya. Karena gagal meyakinkan Jian, Min-hee akhirnya pergi dari rumah tersebut. Sementara itu, sebuah pesan kembali masuk ke ponsel jadul milik pamannya Jian yang mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Jangan sampai orang lain membunuhmu, Jian. Jongmin kemudian memanggil Jian dan menyuruhnya melihat sesuatu. Jongmin menjelaskan bahwa web pamannya tersebut dijalankan oleh beberapa anggota dan para anggota tersebut mendapatkan kode berdasarkan nilai mereka. Dan setiap orang yang ingin berbelanja di web ini harus memiliki kode yang sudah diberikan berdasarkan kelas mereka. Jongmin mengatakan ada 4 kode yang tersedia. Orang yang membunuh orang mendapatkan kode merah yang sepertinya untuk pembunuh bayaran. Sedangkan kode warna ungu adalah untuk seorang mata-mata. Tiba-tiba Jian teringat ketika pamannya menyuruhnya mencoba senjata api. Jongmin kembali menjelaskan kode kuning adalah untuk kru pembersih yang digunakan untuk membersihkan mayat. Dan yang terakhir kode hijau. Namun kode ini tidak memiliki kategori, kata Jongmin. Namun Jongmin menemukan penjelasan tentang kode hijau di mana orang yang menerima kode dari Murder Help tidak boleh menyerang kode hijau. Jika ada yang melanggarnya, maka semua yang berkode harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kode hijau. Jian yang mendengar penjelasan Jongmin sedikit bingung. Jian kemudian menanyakan siapa yang mendapat kode hijau. Lalu Jongmin mengatakan yang mendapatkannya adalah operator Murder Help, Jong Jinman dan Jong Jian. Mendengar itu, Jian menjadi semakin bingung dan tidak mengerti. Tiba-tiba sebuah guncangan mengagetkan mereka. Mereka pun langsung keluar dan memeriksa apa yang terjadi. Ternyata seseorang telah menghancurkan tembok rumah pamannya Jian. Jian pun kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba sebuah drone muncul menembak mereka. Untungnya kaca jendela rumah tersebut tidak bisa ditembus peluru. Jongmin mencoba mencari bantuan lewat HP-nya namun ia tidak mendapatkan sinyal. Jian pun mengajak Jongmin untuk keluar lewat pintu belakang, namun ternyata di sana sudah ada drone yang menunggu mereka dan menembaknya. Beruntungnya lagi, pintu di rumah tersebut menggunakan pintu anti peluru. Mereka berdua pun kembali ke ruang tengah dan melihat drone-drone tersebut tidak bergerak. Jongmin mengatakan apakah mereka sudah kehabisan peluru. Sebuah drone kembali muncul yang menembakkan sesuatu ke jendela tersebut yang membuatnya meledak. Alhasil, drone-drone tersebut berhasil masuk dan berusaha menembak Jian dan Jongmin. Jian masuk terlebih dahulu ke dalam kamarnya, sementara Jongmin masuk ke kamar pamannya Jian. Drone tersebut semakin masuk ke dalam mencari mereka. Jongmin yang melihat lemari anti peluru di kamar tersebut pun memasukinya, sementara Jian mencoba mengambil sesuatu di kamarnya. Salah satu drone masuk ke kamar tempat Jongmin bersembunyi dan menemukan Jongmin. Ketika akan menembak Jongmin, Jian datang dan menembak drone tersebut menggunakan ketapel miliknya yang membuat drone tersebut terjatuh. Jian pun langsung menghantam drone tersebut menggunakan kursi yang membuatnya langsung tidak berfungsi. Scene kemudian kembali berpindah memperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran yang akan memburu Jian. Mereka menunggu kedatangan ketua mereka yang bernama Kim si botak. Tiba-tiba si botak mengiris tangannya dan mengeluarkan sesuatu yang tampaknya sebuah chip yang tertanam di tangan mereka. Salah satu dari mereka bertanya apakah mereka harus melakukannya juga, tapi si botak mengatakan terserah kalian saja. Tiba-tiba pembunuh bayaran yang selalu mengejar Jian muncul dan ternyata namanya adalah Songju. Ia pun mengucapkan terima kasih karena
mana si botak sudah mau bergabung bersamanya. Mereka pun kemudian menunjukkan senjata yang akan mereka gunakan untuk menangkap Jian. Ternyata mereka semua membeli senjata tersebut dari Jinman. Artinya mereka adalah kode merah yang membelot dari Jinman dan mencoba untuk membunuh Jian yang merupakan kode hijau. Songjo kemudian mengatakan barang siapa yang berhasil menangkap atau membunuh Jian akan mendapatkan banyak bonus nantinya. Mereka pun kemudian berangkat untuk memulai mencari Jian dan episode 2 pun selesai.